Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernest von Glassfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivitas tentang pengetahuan. Menurut Piaget, di dalam Centrock 2017, Anak secara aktif membangun sistem pengetahuan dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan interaksi. 2. Anak secara aktif membangun pengetahuan dengan terus-menerus mengesimisikan dan mengakomodasikan informasi baru. 3. Pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan memiliki peran penting agar menjadi perubahan perkembangan. 4. Interaksi sosial dengan teman sebaiknya diperdalam dan diskusi juga dapat membantu memperjelas pemikiran dan membuatnya semakin logis. Adapun tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu 1. Sensorik motor, 2. Praoperasional, dan yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Tahap sensorik motor yaitu 0-2 tahun. Enam tahap sensorik motor atau 6 perkembangan. 1. Perkembangan refleks yang dimana 0-1 bulan. 2. Reaksi sirkuler primer yang dimana 1-4 bulan. Dan yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder yang dimana 4-8 bulan. Dan yang keempat, koordinasi skema sekunder yang dimana 0-12 bulan. Aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Dan yang berikutnya, reaksi sirkuler tersier, alam sekitar baru new. Dan yang periode praoperasional 2-7 tahun. Anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, atau gerak. Operasional konkret dimulai dengan 7-11 tahun. Operasi konsep 3x3 sama dengan 9. Operasional formal 15-11 tahun. Sistematik
pengambilan keputusan. Kognisi sosial. Perkembangan kognitif Jean Piaget. 4 konsep utama teori kognitif Piaget. 1. Skema atau skema. 2. Penyerapan atau assimilation. 3. Pengubahsusian atau accommodation. Dan yang terakhir keseimbangan, equilibrium. Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak file, dan setiap file mewakili satu skema. Apabila seseorang bayi dilahirkan, ia mempunyai skema umum dan semakin meningkat dan semakin diperhalusi. Dan yang kedua, akomodasi. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema atau development of schema. Jika maklumat yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema. Sebaliknya, jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat itu akan ditolak atau diubah susai. Oleh itu, proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah sesuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. 3. Play, learn, and grow together atau keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsusian. Contohnya, apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Dan yang keempat, asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumat-maklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada, yaitu penyerapan atau fitting maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa karena manusia senantiasa melalui berbagai maklumat dan pengalaman. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah balon yang semakin membesar apabila ditiup angin ke dalamnya. Oleh itu, perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif.